Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqasudi maridhoka matlub, a'tini mahabbataka ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini patut sekiranya kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalana al-katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada kesempatan ini kita semuanya masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dulu ada cerita. Dulu Indonesia itu masih bahasanya Nusantara. Agamanya masih terkenal dengan istilah animisme, dinamisme. Sehingga muncul lagi istilah agama Hindu-Buddha. Islam belum datang. Kemudian Islam datang, dibawa para kekasih-kekasih Allah, namanya Wali Songo. Yang jadi pertanyaan, kenapa Wali Songo ini bisa mengislamkan umat Islam? Kalau dibandingkan dengan sekarang, banyak kiai, hanya ustadz, banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang pandai ceramah agama, pandai membaca kitab kuning, macam-macam orang intelektualnya banyak, cendekiawannya banyak, profesornya juga banyak. Itu bukan justru seperti menambah kualitas keislamannya umat Islam hari ini, tapi banyak di situ celah-celah satu sama lain menjatuhkan. Nah, di sini kami mau mencoba kenapa Wali Songo itu bisa mengislamkan orang Indonesia dengan istilah Nusantara. Yang perlu diketahui bersama, dulu Wali Songo itu datang ke Pulau Jawa atau Indonesia itu melihat tradisi budayanya warga setempat. Kalau warga setempat itu sukanya gending-gending, maka di situ Wali Songo pun mengikutinya. Dan beliau di ujung lidahnya para Wali Songo itu banyak gending-gendingnya. Bisa menciptakan gending pangkur, gending wicil, ada syair, sluku-sluku batok, macam-macam. Sampai menciptakan wayang kulit. Anehnya, kenapa dengan dakwah seperti itu saja melewat budaya kearifan lokal warga setempat itu banyak
warga setempat dulu itu bisa tertarik dengan Islam. Padahal para wali songo ini di ujung lidahnya tidak pernah mengucapkan dalil. Ini haram, ini halal, ini makruh. Tidak ada. Tidak ada kata Quran di situ. Tapi bisa masuk Islam. Kenapa? Karena memang di ujung lidahnya para wali songo itu mengikuti budaya setempat, tapi hatinya full kepada Allah. Karena hatinya tulus menyebarkan agama Islam, karena hatinya para wali songo itu benar-benar ingin mengislamkan warga setempat. Tujuannya itu, hatinya full karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Oh ini kiai, oh ini ustaz, oh ini profesor. Enggak. Di hatinya cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah azza wa jalla. Karena hatinya full Allah, maka Allah pun ikut serta menolongnya, membackupnya para wali songo. 9 orang bisa mengislamkan Nusantara. Subhanallah. Kemudian sebaliknya di zaman sekarang, berapa ribu kiai, berapa ribu ustadz, berapa ribu lulusan Al-Azhar, berapa ribu keluaran dari pondok, berapa ribu yang hafal Quran. Tapi anehnya, satu sama lain hari ini itu tidak rukun. Justru hampir-hampir mudah terprovokasi. Contoh kecil aja. Dengan pesta demokrasi hari ini, kita akan melaksanakan pilihan presiden. Kita tahu calon presiden ini ada 3 paslon. Paslon 01, paslon 02, paslon 03. Tapi bagi umat Islam yang beriman, bagi umat Islam yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, bagi umat Islam yang bersih jiwanya, tentunya harus punya pilihan yang terbaik. Bukan berarti pilihan yang lainnya kurang baik. Baik, cuman kita mengambil yang terbaik dari yang baik. Bagi orang yang benar-benar beragama Islam, yang punya ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan ketulusan jiwanya, dengan akal sehat, pasti memilih 01. Pasti memilih pasangan Bapak Anies Baswedan sama Bapak Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena beliau secara intelektualnya mumpuni, kecerdasannya mumpuni, ketakwaannya ada. Bukan berarti yang lainnya itu kurang baik. Cuman kita, terutama umat Islam yang beriman, yang akal sehat, pasti memilih 01. Kiai yang lurus pasti pilih 01. Profesor yang lurus, yang beriman, bertakwa, pasti pilih 01. Jika ada seorang kiai kok memilih selain 01, itu bisa dipertanyakan. Kalau ada profesor doktor memilih selain 01, pun masih bisa dipertanyakan. Kenapa dia tidak memilih 01? Jawabannya simple. Apa? Bapak Anies Baswedan itu miskin. Kandidat yang miskin itu 01, nggak ada duitnya, nggak ada dananya. Makanya yang bisa memilih
01 Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar cuman rakyat-rakyat yang ingin memilih perubahan. Hanya orang-orang yang tulus perjuangannya. Karena itu bukan tujuannya duit. Hanya kiai-kiai yang lurus, yang tidak mau disuap dengan alpat atau uang 5 miliar atau macam-macam. Jadi semua tahu. Bagi yang kiai yang lurus pasti milih 01. Kenapa? Karena tujuannya ingin perubahannya lebih baik. Jadi perubahan di sini Pak Anies ingin merubah, mengembalikan Indonesia seutuhnya. Tidak ada tebang pilih soal hukum apapun. Tujuannya lurus, perubahan yang terbaik. Bukan merusak negara, bukan. Maka bagi yang akal sehat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti memilih Pak Anies. Walaupun kandidatnya 01 ini miskin, duafa. Jadi wajar kalau kiai yang lurus pasti milih Pak Anies. Bagi kiai yang setengah lurus, setengah bengkok, tidak mau. Kenapa? Gak ada duitnya. Dia lebih pilih yang ada duitnya. Profesor, doktor, yang titelnya S1, S2, S3, STLR, pasti kalau dia tujuannya bukan karena Allah dan Rasul, pasti memilih selain 01. Kenapa? Hatinya sudah tertutup dengan kekuasaan. Hatinya terhijab oleh dunia. Dia tertutup kejujuran. Dia ketutup dengan perubahan kebaikan negara. Maka dia lebih memilih selain 01. Apa boleh? Boleh. Demokrasi. Cuman bagi orang yang Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti memilih kandidat yang miskin tapi mengajak rakyat Indonesia untuk mengadakan perubahan totalitas tapi untuk kebaikan. Bukan merubah yang baik jadi jelek, tidak, tapi meluruskan, mengembalikan marwah kedaulatan rakyat Indonesia, mengembalikan hukum yang selama ini tebang pilih, meluruskan, menyamakan kesetaraan ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Jadi simple kita. Kenapa dalilnya sama, Qurannya sama, tapi kiainya beda pilihan? Padahal satu wadah itu saja tidak mau memilih. Aneh tapi nyata. Kenapa? Karena Qurannya cuma di ujung lidah, hatinya bukan kepada Allah dan Rasul, tapi kekuasaan dan duit. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hatinya untuk Allah, mulutnya untuk mengajak perubahan yang terbaik dan lebih baik. Semoga ini menjadikan kemanfaatan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.